mengajukan data saya, yaitu data Indonesia e-commerce sales and shipping, yang dimana data ini akan melalui proses pre-processing untuk data mining. Nah, di sini jumlah datanya kira-kira 1000 data dan atributnya ini 19, terdiri dari order ID, total quality, total weight, total return, total discount, produk kategoris, 6 produk kategoris, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, provinsi, ongkos, estimasi, total pembayaran, perkiraan, waktu pesanan dibuat, dan search file. Ini soalnya ada gabungan dari beberapa bulan, jadinya digabung jadi satu gitu. Nah, ini datanya kira-kira kolomnya 20.849. Nah, ini tuh masih ada yang missing value, contohnya ini. Kok gak ada selesai, terus ini gak ada keterangan, dan lain-lain. Ini akan di pre-processing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heninda Awalia dengan NIM 23124000137. Di sini saya akan membuat video langkah pre-processing pada data mining. Yang pertama, buka Google Colab Research. Sudah dibuka, langsung rename nama filenya sesuai dengan data yang akan di pre-processing. Nah, sudah di rename, lanjut ke file, unggah file data Excel. Nah, di sini sudah ada data Excel-nya. Lanjut kita ke ini. Nah, di sini ada import NumPy as NP, import matplotlib, pyplot as PLT, import pandas as PD. Nah, di sini import NumPy ini buat kita memanggil library NumPy untuk mengolah data angka dalam bentuk array. Nah, yang kedua ini import matplotlib pilot as PLT, ini untuk kebutuhan visualisasi data atau grafik jika nanti diperlukan. Nah, yang ketiga itu import pandas as PD, itu untuk library paling penting untuk membaca mengolah file si Excel ini dalam bentuk tabel atau data frame. Lanjut kita jalankan. Nah, artinya ini sudah sukses.
Nah, lanjut di sini kita akan uh, dataset PD read Excel. Nah, read Excel ini file yang sudah diunggah di sini, yaitu Indonesia e-commerce sales and shipping, formatnya SX. Nah, lanjut kita langsung cek informasi untuk datanya, apakah memiliki nilai none atau data missing value atau data kosong. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat not null code, date time, terus berapa tipe data tipenya itu, yang order itu objek, total itu integer, terus misal ongkos, estimasi, total pembayaran itu float, waktu pesanan itu date time. Nah, di sini ada X sama dengan dataset .ilog. Nah, ini buat cara mengambil data berdasarkan indeks atau posisi kolom. Nah, ini kolom keberapa? Yaitu kolom ke-10, kolom 2, dan kolom 15. Yaitu yang pertama, kolom 10 itu metode pembayaran. Kolom 2 itu total work, GR atau totalnya per gram. Nomor 15 itu total pembayaran. Nah, yang Y itu berdasarkan, ini kan X dibagi menjadi 2 gitu loh. Terus yang Y itu kita mengambil data berdasarkan kolom nomor 7, yaitu status pesanan. Ini contoh data variabel pertama di variabel X. Kita run. Nah, contoh data tersebut pada baris pertama variabel X itu yaitu saldo Shopify. Ini saldo Shopify, nomor urutan pesanan, terus metode pembayaran. Kalau misal dia itu COD itu di sini ada tertera angka pembayaran. Namun di sini kan dia membayar dengan saldo Shopify. Nah, di sini 0. Nah, pada kolom 7 itu kita mengambil kolom ke-7 yaitu status pesanan sebagai target yang ingin diprediksi. Nah, values ini mengubah format tabel pandas menjadi array supaya bisa dihitung secara matematis. Lalu kita akan lanjut. From scalar input import simple inputer. Nah, di sini itu kita membuat alat pencatat yang tugasnya mencari data kosong atau none dan menyiapkan nilai rata-rata atau min sebagai penggantinya. Nah, si inputer fix ini alat ini belajar menghitung rata-rata khusus untuk indeks kolom 1 sampai indeks kolom dan indeks kolom 2 dalam variabel X. Nah, variabel X ini pada inputer transform itu langkah eksekusi di mana data yang kosong benar-benar diisi terlebih dahulu dengan angka rata-rata yang sudah dijumlahkan dengan ini. Oke, kita run.
Selanjutnya ada from scalar compose import column transformer, dan from scalar preprocessing import one hot encoder label encoder. Nah, yang pertama itu CT. CT itu apa sih? CT itu column transformer, yaitu remainder. Nah, kolom transformer itu apa? Alat untuk mengubah kolom tertentu saja. Contohnya, kolom contohnya pada proses transformer variabel X. Nah, one hot encoder atau one hot encoder itu mengubah teks COD. Contohnya, membuat teks COD transfer menjadi kolom angka 0 dan 1. Nah, kita pakai sparse output, yaitu false supaya datanya tidak terkompresi biar tidak error. Label encoder itu mengubah target selesai menjadi angka 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Stripe ini memastikan target dibaca terlebih dahulu sebelum jadi angka supaya tidak error dan datanya supaya tidak error jika ada data kosong. Nah, baris CT ini, kolom transformer ini menyiapkan alat bernama kolom transformer. Fungsinya untuk memilih kolom mana yang mau diubah. Di sini saya memilih kolom indeks 0. Ini. Nah, yaitu kolom indeks 0 itu apa? Ya pas di metode pembayaran. Nah, pada baris 1 ini X NP array, terus CT transform X, yaitu kembali ke variabel X. Nah, proses transformasi variabel Y yaitu status pesanan. Nah, label encoder ini menggunakan variabel Y untuk target kita. Nah, tujuannya sama, yaitu mengubah teks selesai atau batal menjadi 0, 1, 2, dan seterusnya supaya mesin ini bisa melakukan perhitungan. Ini saya contohin adalah encoding selesai. Sekarang bentuk data X adalah apa? Nah, sekarang bentuk data X adalah 20.848 dan 15. Nah, di sini ada from scalar input import simple inputer import NumPy as NP. Terus kolom 1 dan 2 itu adalah X, yaitu berarti berat dan total bayar. Nah, inputer ini sama. Nah, train test ini rata-rata. From scalar input import simple importer import NumPy as NP. Nah, ini membuat rata-rata jika kolom 1 dan 2 ada X. Angkanya itu X adalah angka 6. Di dalam kolom 1 ada dan 2 itu adalah berat dan total bayar. Nah, si inputer ini itu jika ada missing value. Nah, strateginya apa? Strateginya biar jika ada kekosongan 6 itu maka dihitung rata-ratanya dengan inputer fit 1 banding 3 atau kolom 1, 3 dan dari variabel X. Ya.
Nah, from scalar compose import column transformer, from scalar processing import 100 and when head encoder atau label encoder. Nah, ini menggunakan spare output agar false agar tidak dapat terkompresi dan tidak error lagi. CT tadi column transformer terus mengencoder terus when encoder agar false dalam kolom 0 itu tidak error. Kita langsung saja panggil vtransport tanpa array. Nah, untuk encoding untuk IE status pesanan kita ubah ke string dulu karena yang tadi ada none-nya. Nah, ini. Terus ini label encoder Y leave with transform Y stripe str. Kita run. Nah, data X sekarang itu sama kayak tadi. 20848 tapi X shape-nya di sini 16, yang di atas kan X shape-nya 15. Nah, terus di sini ada from scalar model selection import train test split. Nah, ini library ini itu membagi data yaitu 20% untuk testing, yaitu X-try, X-test, Y-try, Y-test. Nah, ini dibagi per 20% untuk testing. Nah, scaling 2 kolom terakhir yaitu berat dan total pembayaran. Nah, artinya terus X-train ini X-train ini berat, X-test ini total pembayaran. Nah, coba kita run. Apakah data sudah bersih? Nah, ternyata sudah. Di sini saya akan membuat video langkah setelah pre-processing atau mencari unique dari dataset yang sudah di pre-processing dan dan membuat visualisasi diagram pie chart atau diagram batang dalam sesudah pemrosesan. Sekarang kita lanjut, udah ada filenya di sini. Terus yang sebelumnya itu udah diimport NumPy, namun dalam video yang di share sebelumnya itu tetap melalui proses awal, yaitu pertama import NumPy as NP, import matplotlib, python as plt, import pandas as pd. Nah, pertama saya menyiapkan import NumPy. Untuk komputasi angka, import matplotlib, untuk visualisasi, import pandas itu untuk pengolahan tabel. Nah, kemudian terus kita jalankan. Nah, sudah terus kita lanjut membaca dataset dan mengecek informasi kolom mana yang memiliki none atau missing value. Nah, pada ini datanya, data e-commerce ini, Indonesia e-commerce ini, apakah terbaca oleh data Excel-nya ini terbaca dan dimasukkan ke dalam dataset. Nah, yang kedua ini mencek informasi data untuk melihat kolom mana yang memiliki nilai none atau missing value. Kita jalankan. Nah, terlihat di sini entries-nya 20.848 to 2.847. Nah, data kolomnya totalnya terlihat ini 19 kolom dan bisa dilihat ada not null count, data type, bisa dilihat ada order ID itu apa, object, total itu integer, estimasi potongan biaya, ongkos kirim itu float. Terus kita masuk ke
mencari unik. Nah, dalam mencari unik ini, tahap eksplorasi ini, saya menggunakan fungsi unik untuk menyaring data dan saya mencari daftar kota. Misalnya itu daftar kota atau kabupaten unik untuk melihat persebaran pasar. Yang kedua itu waktu pesanan untuk melihat rentang tanggal transaksi, metode pembayaran sebagai analisis visualisasi. Nah, di sini terlihat total kota ini 418. Dan ini sudah saya bilang tadi mencari tanggal unik yaitu waktu pesanan dibuat. Kita jalankan. Nah, ini banyak daftar tanggal transaksi atau date time array. Misal 2024 April tanggal 1, di sini ada yang 2025 September tanggal 30. Terus kita masuk ke mencari metode pembayaran unik. Lanjut ke menghitung total uang per metode. Nah, di sini menghitung total uang per metode itu selanjutnya menggunakan perulangan atau looping untuk menghitung dasar per metode pembayaran. Secara otomatis di sini saya mengambil dua nilai yaitu total uang menggunakan sum terus dan jumlah transaksi menggunakan len. Data ini kemudian saya satukan menjadi fungsi zip, menjadi sebuah rekapitulasi. Ini yang saya membuat rekapitulasi yaitu rekap pembayaran set, zip, unique payment, payment summary, terus print hasil rekap pembayaran. Kita jalankan. Contohnya hasil rekapnya itu BCA one click, NP float, terus COD bayar tempat, NP float, kartu kredit, NP float, Mitra Shopee, Indomaret, Saku, terus saldo Shopee, cicilan kartu kredit, terus pembayaran dibebaskan, pay letter, online payment, Cbank, bayar instan, terus Alfamart atau Alfamidi dan lain-lainnya. Sekarang saya akan membuat visualisasi yang pertama yaitu pie chart. Di sini grafik ini saya gunakan untuk melihat kontribusi nominal rupiah dari setiap metode pembayaran dengan parameter autopic. Kita bisa melihat persentase pendapatan secara instan. Ini kan sudah dijelaskan tadi, import matplotlib ini untuk visualisasi yang digunakan untuk melihat visualisasi gambarnya. Contohnya ini saya jalankan. Nah, ini ada persentase mode pembayaran online 23. Contohnya 23,1%, pay letter itu 8,6%, terus COD-nya itu paling banyak yaitu 40,1%.
Nah, di sini saya tidak hanya membuat dengan pie chart. Saya akan membuat visualisasi dengan diagram batang. Di sini membuat kanvas lebar ini ukuran kanvas. Terus kalkulator payment, jumlah transaksi per metode pembayaran. Ini juga menggunakan perulangan. Unique payment, terus else, payment summary count. Terus di sini itu sumbu X, sumbu Y, warnanya. Terus menambahkan judul dan label sumbu. Jumlah transaksi per metode pembayaran, jumlah transaksi, terus mengatur agar label X miring 45 derajat, terus merapikan layout, tidak ada bagian terpotong. Nah, di sini sudah muncul diagram batangnya, yaitu jumlah dengan judul jumlah transaksi metode pembayaran. Misalnya Shopify itu melebihi dari 22.000 dan tidak sampai 4.000, yang artinya disesuaikan dengan ini. Cuman dia ini yang pie chart ini berbentuk persen, yang di sini berbentuk angka dalam jumlah semuanya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.